Terus bagaimana caranya membunuh Yesus? Mereka punya rencana yang sangat busuk. Ayo bunuh dia dengan cara supaya dunia tahu bahwa Yesus ini orang terkutuk. Caranya gimana? Ya harus mati disalib. Karena dalam Ulangan 21 ayat 23, orang yang mati disalib ini menandakan orang dikutuk Tuhan. Berpuluh kali saya jumpa apologet yang ada di medsos, tidak ada yang bisa jawab pertanyaanku, termasuk Pak Ustadz. Ya coba abang narasikan keinginan siapa Yesus mati itu. Coba pakai data-data coba. Jangan gini saja, aku kalau pakai data, gini aja lah. Kalau kita tapi adakah pembawa agama, pembawa aliran kepercayaan yang seperti Yesus bangkit, mati, naik ke sorga? Sekarang aku pindah agama. Ada nggak Pak Ustadz? Jawab. Tidak ada satu narasi pun dari Yesus. Kalau kamu ingin masuk surga, Tuhankanlah aku. Gak ada. Yang ada, Tuhankanlah Allah. Ya coba di mana? Bahwa kalau ingin kamu hidup yang kekal di surga, mentuhankan Yesus, di mana datanya? Ya nggak ada dituliskan hidup Terus, kekal mentuhankan. oke, kalau memang tidak ada, kalau memang tidak ada datanya mentuhankan Yesus kekal di surga, kalau mengaku Yesus sebagai utusan kekal di surga, ada nggak datanya? Iya kan. Oke, kalau begitu ya sudah. Kalian ini yang ada kalian tidak mau pakai, yang tidak ada kalian ada-adakan. Itulah kalian. Gini loh, baru saya nanya, ada nggak kalau mentuhankan Yesus itu kekal di surga? Nggak ada. Kalau sebagai utusan, ada. Kenapa nggak dipakai? Yang ada kamu udah mau pakai, yang tidak ada diada-adakan. Kan lucu kalian ini. Oke. Jadi yang perlu kita ketahui ya, pertama, Yesus mau dibunuh itu karena dia seorang nabi. Dalam Markus 6 ayat 4, seorang nabi. Tapi karena Sri Will ini menolak dia, akhirnya mereka mau membunuh Yesus seperti nabi-nabi yang lain. Baca Wahyu 16 ayat 6. Mereka ini suka membunuh para nabi yang mereka tolak. Makanya yang merencanakan Yesus mati ini ada dua. Pertama, Sri Will. Ya, iblis pertama. Yohanes 8:44. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kalau kalian ini sayang ke saya, bapakmu Abraham, seharusnya kamu memuliakan aku. Bukan malah membunuh aku. Karena kalian ingin membunuhku, iblislah bapakmu. Berarti kalau menebus dosa dengan darah Yesus ini disebut menebus dosa, nebus ke iblis. Karena yang merencanakan Yesus mati iblis. Yang kedua, bagaimana caranya iblis membunuh Yesus? Dengan cara Yesus sembunyi, iblis membisikkan ke Yudas. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yang kedua, yang ingin Yesus itu mati adalah Sri Will, Yahudi. Karena mereka suka membunuh para nabi. Coba baca Wahyu 16 ayat 6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Apa alasan Yahudi ingin membunuh Yesus? Karena Yesus ngaku utusan. Utusan ini kan penyampai firman, Yohanes 3:4. Setelah firman diperdengarkan ke mereka, mereka tidak mau menerima, justru ingin membunuh Yesus. Mana datanya? Yohanes 8:37. Memang aku tahu kalian keturunan Abraham, namun kalian mau membunuh aku, karena kalian tidak mau menerima pengajaranku. Pengajaran Yesus apa? Ya ajaran seperti Musa, menerima ajaran dia dari Tuhannya. Makanya dalam Yohanes 7 ayat 16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Caranya bagaimana mereka ini ingin membunuh Yesus? Caranya dengan tipu muslihat. Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Terus Markus 14 ayat 1.
Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus dan untuk membunuh dia. Nah, bagaimana tipu dayanya? Mencari kesaksian palsu. Mana datanya? Matius 26 ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Terus bagaimana caranya membunuh Yesus? Mereka punya rencana yang sangat busuk. Ayo bunuh dia dengan cara supaya dunia tahu bahwa Yesus ini orang terkutuk. Caranya gimana? Ya harus mati disalib. Karena dalam Ulangan 21 ayat 23, orang yang mati disalib ini menandakan orang dikutuk Tuhan. Ya, jadi ketika Kristen menyebarkan ke seluruh dunia tentang penyaliban itu, seakan-akan Kristen ini mendukung orang Yahudi. Kan Yahudi punya rencana, ayo Yesus ini harus mati disalib supaya dunia tahu bahwa dia orang terkutuk. Islam gak mau, karena Islam diberitahu oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Ingat ya, yang mereka kutuk, yang mereka bunuh, yang mereka telanjangin, itu bukan Isa, sudah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, Allah selamatkan Isa. Jadi, kalau kita percaya Yesus itu mati disalib, ada 3. Yahudi, iblis, Kristen. Berarti ada 2 ya, ada 2 kubu. Kubu Islam memuliakan Yesus. Wa makaru wa makarallah. Terus, kubu yang 3 ini bersekongkol. Iblis, Yahudi, Kristen. Mengatakan Yesus itu orang terkutuk. Ya, Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah manusia yang kalian gantung itu. Nah, gitu ceritanya. Jadi tidak ada penebusan dosa. Kenapa Ustadz dengan apologet yang lain pandai menabrak-nabrakan ayat? Kenapa? Siapa? Yang tabrak-tabrakan hanya untuk barometer kepentingannya diri sendiri. Ya, tapi berpuluh kali saya jumpa apologet yang ada di medsos, tidak ada yang bisa jawab pertanyaanku. Termasuk Pak Ustadz. Ya, coba abang narasikan keinginan siapa Yesus mati itu. Coba. Pakai data-data, coba. Jangan gini saja. Aku kalau pakai data, gini aja lah. Kalau kita itu selalu paling pandai, ya kan? Karena iblis paling suka, ya kan, apanya, memutarbalikan firman Allah. Kerjaan iblis itu, memutarbalikan firman Allah, kerjaan iblis. Seperti ini saya bilang, ya kan? Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, jatuhkanlah dirimu dari bukit yang tinggi ke sini, sebab ada tertulis, malaikat-malaikat akan menampung. Diputarbalikkan. Itulah, jangan kita seperti itu, diputarbalikkan, ditabrak-tabrakan ayat itu sesuai dengan selera kita. Tapi adakah pembawa agama, pembawa aliran kepercayaan yang seperti Yesus, bangkit, mati, naik ke sorga? Sekarang aku pindah agama. Ada nggak Pak Ustadz? Jawab. Oke, ada. Siapa? Yaitu Islam. Jadi gini, Nabi Muhammad menyampaikan. Ada nggak dia bangkit dan termati naik ke sorga? Dulu, gantian kita. Ada nggak? Nabi, ada nggak? Iya. Jawab yes or no. Oke. Yes or no. Ada Oke, nggak? ada. Sekarang gini ya, kamu pakai data ya, siapa yang masuk surga dari pengikut Yesus? Saya akan menyebutkan ribuan. Oke. Ya, yang masuk surga umat Islam ada datanya. Ya. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim. Jangan kamu mengatakan orang yang jihad di peperangan itu berapa ribu itu. Jangan kamu mengatakan mereka mati, tapi mereka ini hidup di surga. Atau saya punya hadis, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman bil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Terus Jubair bin Awam, Tolha. Ini nama-nama pada hadisnya. Nah sekarang, kalau memang Anda mengatakan ada pengikut Yesus masuk surga, silakan sebut namanya pakai data. Aku percaya Yesus yang sudah membangkitkan, yang bangkit dari orang mati. Ngerti?
Pelanggaran ya. Siapa yang pelanggaran? Tahta 06 pelanggaran. Nggak apa-apa lah. Lanjut Ustaz. Pelanggaran apa? Nggak tahu, tiba-tiba aja ada pelanggaran. Iwan bilang, hoi. Oke, Kapan jadi goyang? Oke. Lanjut. Kalau kita pakai data, siapa yang masuk surga? Umatnya siapa? Ya kita harus pakai data. Saya pakai data hadis Tirmizi nomor 3748. Di sana asratun fil jannah, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, wa Ali wa Zubair wa Tolha wa Abdurrahman bin Auf. Terus Abu Ubaidah, terus nanti Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 10. Datanya Tirmidzi 3748. Atau dalam Al-Quran berapa ribu orang yang mati syahid itu. Ali Imran ayat 169. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Terus, kenapa mereka masuk surga? Karena syaratnya masuk surga mentuhankan Allah. Mana datanya? Fusilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah. Orang yang mentuhankan Allah masuk surga. Begitu juga kata Yesus. Yesus bagaimana caranya masuk surga? Caranya tahta harus mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah. Ya, mana datanya? Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Pertanyaannya, sudah ku obok-obok Bible itu. Tidak ada satu narasi pun dari Yesus, kalau kamu ingin masuk surga, Tuhankanlah aku. Gak ada. Yang ada, Tuhankanlah Allah. Jadi kalian ngomong surga itu tidak pantas. Karena kalian tidak tahu jalan ke surga. Coba pakai data, ayo. 16, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Janji siapa seperti itu, ada nggak? Oke. Janji pemuka agama ada nggak? Oke, sekarang gini. Kenapa akulah jalan? Ada nggak? Iya. Yes or no aja. Iya ada. Nabi Muhammad, Nabi Musa. Kalau Nabi Musa kisah para Rasul 7. Ya, kisah para Rasul 7:35. Ya, di situ dijelaskan dialah Musa, seorang pemimpin dan penyelamat. Ya, kalau dalam Islam Nabi Muhammad ini adalah jalan. Mana datanya? Asy-Syura ayat 52. Ya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau Muhammad sungguh menjadi jalan. Maksudnya apa? Jalan ke surga. Karena Nabi Muhammad sama seperti Yesus, memperkenalkan Tuhan itu Allah. Itulah jalan ke surga. Kenapa Yesus mengatakan jalan? Karena manusia tidak kenal Tuhan tanpa melalui Dia. Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Begitu juga di seluruh dunia umat Islam tidak akan kenal Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad jalan ke surga. Coba andaikan tidak ada Nabi Muhammad, gimana saya kenal Allah? Makanya kata Yesus, inilah hidup yang kekal ke surga. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Begitu juga Nabi Muhammad. Wahai seluruh dunia umat Islam, seluruh dunia umatku, akulah jalan ke surga. Caranya la ilaha illallah dakhalal jannah. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Mereka yang tidak mau mengikuti aku. Begitu juga andaikan saya hidup di zamannya Yesus dan saya orang seriwil, di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Maka saya wajib mengikuti Yesus. Karena Yesus jalan kepada Allah. Karena sekarang saya umatnya Nabi Muhammad, maka jalan bagi saya Nabi Muhammad. Gitu. Udah, aku responnya Pak Ustadz. Kita Pak Ustadz punya argumen kangkung genjer terakhir bayam jemek, orang Jawa bilang ya kan. Tapi apa, narasinya itu nggak berbobot.
Sekarang nggak bisa jawab. Simpulin dulu baru bilang nggak berbobot. Ontusan kata orang Bataknya kan. Kangkung genjer, ontusan. Tapi nyatanya ada nggak seperti Yesus itu aja yang mati, Kenapa, bangkit Yesus? dari mati naik ke surga. Ada nggak? Lazarus. Itulah satu-satunya juru selamat yang mengalahkan kematian, Pak Ustadz. Oke, saya Dan suatu saat- coba pakai data. Lalu. Saya punya 5 data. Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dengar lu, masih aku ngomong. Bahkan kalender dunia kalender Yesus adalah kalender Masehi yang sampai sekarang Pak Ustadz pakai. Sekarang tanggal berapa, Pak Ustadz? Kita Tanggal pakai 6. Hijriah. Nah, Tinggal kalau kita 10. di kantor ke bank, Tinggal 10 sekarang. dengarlah, nantilah kita ngomong. Bisa kan? Loh, kan kamu nanya ke saya barusan. Tata sekarang tanggal berapa? Ya saya jawab. Ya, tanggal berapa, Pak Ustadz? Tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, tapi kalau Pak Ustadz pakai di bank atau di pemerintahan, ngerti nggak mereka? Ngerti lah. Ya udah, enggak masalah. Saya orang Jawa, orang gini. Orang tua di Jawa di desa saya. Gini deh ya. Jangan kamu samakan orang itu rata. Di desa saya pakai Hijriah. Orang-orang tua ibu saya kalau ditanya Nggak "Bu, universe." tanggal berapa? Yang di Jawa pakai Hijriah, enggak pakai umum. Namanya orang desa ya kayak gitu. Dari dulu kayak gitu dah. Pak Ustadz lah mau berangkat dari Jakarta ke Medan atau Jakarta ke Palangkaraya atau Jakarta ke apa namanya ke Singapura pakai kalender Jawa, ngerti nggak mereka? Kalender itu Time-nya, tanggalnya. Tidak ada hubungannya dengan iman kalender itu, Bang. Sama dengan Ya, jam. kalender Yahudi yang Nah, merubah sekarang kamu tunjukkan bagaimana sekarang ini. kelahiran Saya gini, Bang. Tuhan Yesus. Saya ini menguasai Bible kamu. Quran, hadis, Bible saya kuasai. Nah, sekarang ada nggak seperti dalam Quran dan hadis dalam Bible bahwa kalau ingin selamat mentuhankan Yesus, ada nggak? Dia udah bilang Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup katanya. Nah, terus. Benar dan hidup. Oke, sekarang gini, aku ya jalan karena dia seorang nabi melakukan perintah Bapa. Yohanes 14:31. Melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6:38. Melakukan penyampai firman. Yohanes 3:34. Ya tidak masalah, dia memang jalan kok. Gelar Tuhan Yesus itu banyak, Pak Ustadz, Nabi, Rabi, Ya, Guru. coba pakai data. Coba pakai data. Gelarnya. Ya, pakai Gelarnya. data. Nanti aku jelaskan Pak Ustadz hanya membantah. Yang penting Iya. pakai data. Kalau dia Ustaz gini Jawab jalan dulu, Pak menuju Ustadz. sabar dulu. Kalau kata dia jalan menuju surga pakai kalender Masehi Ustaz. Kehadiran Tuhan Yesus merubah penanggalan di dunia ini. Semua memakai kalender Mesias itu artinya Pak Ustadz. Oke. Terus apa hubungannya? Di Arab pakai Hijriah, Bro. Jadi tapi ya lah kalau Pak Ustadz mau naik pesawat pakai kalender Arab. Ya, hubungannya ayo, dengan hidup yang kekal yang apa jual kalender pesawat itu, apa namanya pelayan Eh, servis tiket nih. Tunggu. Ada nggak kata Yesus? Kalau kamu ingin masuk surga, ikutilah tanggal Masehi. Nggak ada. Aku lahir tanggal 25 Desember. Ada enggak di situ? Ayo. Menerangkan ayat, memutarbalikkan cerita yang tidak bisa dipahami karena udahlah, nggak bisa dijawab. Nyerah Ustaz. Cuma nggak bisa jawab, diparut nggak bisa jawab. Maka itulah hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Gini Lupa bang, Pak Ustadz. ini bang ya, kata-kata jalan itu karena dia melakukan perintah Bapa, melakukan kehendak Bapa. Kata-kata kebenaran karena apa yang disampaikan bukan dari dirinya. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Aku hanya menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12:50. Itu maksudnya kebenaran. Andaikan dia gini, ajaranku dari diriku sendiri, pasti salah dia, bukan kebenaran. Untung dia mengatakan, ajaranku bukan dari diriku sendiri. Sama seperti Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha.
Apa yang aku sampaikan adalah wahyu, bukan dari diriku. Makanya kebenaran para nabi itu siddiq, amanah, tablek, fatona. Kebenaran, siddiq. Pernah dengar guyonan Gus Dur, Pak Ustadz? Kenapa? Kalau orang Kristen memanggil Tuhannya dekat, Bapa katanya. Dekat, close to. Tahu nggak? Bapa itu sebutan untuk siapa saja. Kalau kamu kepada Tuhan, tapi kata Yesus kepada iblis, iblislah bapakmu. Nah itu Yohanes 8:44. Ayat lagi kan. Jadi kalau saya manggil Tuhan itu Bapa, apa bedanya dengan iblis nanti? Iblis dipanggil Bapa juga. Bapak pendusta itu iblis. Siapa yang suka Ya makanya. Iblis. Aku nggak mau berdusta. Ini kita kasih tahu ya. Kalau saya memanggil nama Tuhan itu Allah, ingat, di langit, di bumi, dimanapun tidak ada nama ini, tidak ada selain untuk. Kalau saya manggil Bapak, presiden dipanggil Bapak, bos dipanggil Bapak, iblis dipanggil Bapak. Apa bedanya Tuhan dengan mereka-mereka ini? Anaknya ahli waris. Iya, Kalau ya, nanti yang dipanggil Bapak di surga, yang nyaut iblis. Halo, halo, halo. Ada seperti itu orang yang lain-lain Pak Ustadz. Ya Tuhan Bapa di sorga, ampunilah dosaku. Berarti kami apa? Anak-anaknya, mampunlah Tuhan dosa kami, kan gitu. Dekat hubungan kami dengan Tuhan kami, manusia umatnya antara domba dengan gembalanya. Enggak gini. Ya udah ada gantiannya. Jadi gini, Itu Pak Ustadz. Udah. kalau saya manggil Tuhan itu Bapa, maka banyak jenis-jenis Bapa. Iblis pun bisa. Iblislah bapakmu, kata Yesus. Tapi kalau saya manggil Tuhan itu Allah, ingat, di langit dan di bumi tidak ada nama itu. Selain untuk Tuhan pencipta langit dan bumi. Keren kan? Itu. Enak nih Pak Ustadz. Bapak segala pendusta ya iblis. Yang orang-orang Ya, Tuhanmu Bapak juga namanya gimana? Bapaknya iblis. Iya, Tuhanmu Bapak juga. Iya. Makannya buka. Iblis itu sabar dulu. Sabar. Iblis itu adalah sabar. Ternyata masih makin ngawur Pak Ustadz. Sabar. Kata Ustadz Tata gini Ronald, sabar. Sorry ya Pak Ustadz ya, kok makin ngelantur kayaknya lemah pengetahuan Anda. Gini loh kata Ustadz Tata gini Ronald. Sabar napa? Kata Ustadz Tata gini. Bapaknya iblis, bukan bapaknya iblis. Iblis itu menjadi bapak bagi orang yang pengen nyalip Yesus gitu. Jika kau mau menyalipku, iblislah bapakmu gitu katanya, gitu. Coba dibantah. Apa nama junjungannya? Itu artinya Pak Ustadz. Kalau engkau seorang pendusta, junjunganmu tuh iblis, bapakmu iblis. Iya. Kata Yesus dalam Yohanes 8:44, kalau kalian menyalip aku dan mengimani aku disalib, berarti iblislah bapakmu. Nah, Kristen ini kan break. Mau bantah Sulit ya. Pak Ustadz ya, ternyata. Aduh berbelit-belit deh ngomong. Ada nggak tahu dah. Memang Nyerah. Udah ya. kelas Pak Ustadz kayak gitu rupanya. Aduh. Oke ya Pak Ustadz ya, say hello ya. Just kidding. Selamat malam Bang. Selamat malam. Enggak, sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang salah mungkin pada saat diskusi. Siapa Elpran? Pak Elpran agama apa? Boleh tanya Pak Ustadz? Kristen Sebentar. abangku. Kristen, siap. Saya mau tanya Bang ya. Orang Islam kan mengakui bahwa mengikuti milah Ibrahim kan? Terus. Jadi yang saya mau tanyakan di sini, kalau memang orang Islam mengikuti milah Ibrahim, ya, di hari Idul Adha ini kan memberikan kurban, ya kan, mempersembahkan kurban. Tapi kan kalau di orang-orang Yahudi kan pada zaman dulu kan tradisinya kan memberikan kurban itu sebagai tanda penghapusan dosa. Jadi yang saya tanyakan Bang,
makna kurban dan manfaat kurban itu sendiri menurut orang Islam apa? Siap, mantap. Itu dia Bang. Fadil Ustaz. Oke, kalau dalam Yahudi korban itu menembus dosa dalam Imamat 2 Imamat 4 ayat 2 sampai 4. Bagi orang yang tidak sengaja melakukan salah, maka dia harus menyerahkan lembu untuk dijadikan korban. Itu memang untuk orang Israel, karena memang Musa untuk Sriwil. Nah, dalam Islam korban ini kan gini, As-Saffat ayat 100. Kisahnya Abraham menyembelih putranya Ismail, lalu diganggu oleh iblis, akhirnya dilempar. Makanya orang haji itu mengenang itu. Haji itu kan ada lempar jumroh, karena saat itu Abraham diganggu. Nanti ada korban juga di sana orang haji itu. Nah, untuk umat Islam korban itu sunnah, kebaikan, pahala. Takarrub, korban itu mendekatkan diri kepada Allah, pahala gitu. Jadi kalau orang Yahudi kafarot, untuk menebus dosa oleh Allah bukan hanya untuk bertobat, tapi juga harus kena denda, harus menyerahkan lembu. Nah, kalau dalam Islam korban itu hukumnya sunnah, kalau dilakukan dapat pahala ibadah. Ya, kalau tidak korban tidak masalah. Yang penting kita tahu kalau seperti sekarang ini, oh ini di bulan sekarang ini ada kewajiban haji, diantaranya haji itu mengenang kisah Abraham dengan Ismail. Dulu waktu ada perintah untuk disembelih anaknya, ada lempar jumroh gitu. Ya kayak gitu dalam Islam itu. Tujuannya takarrub, ibadah. Jadi Bang, Pak Ustadz, kalau kita tahu kan Tuhan itu kan satu sebagai Allah sang pencipta itu ya kan. Tapi kenapa isinya Allah yang benar kan pada zaman dulu kan sebelum Islam ada kan Allah itu sudah memberikan perjanjian kepada Nabi Abraham ya untuk mempersembahkan anaknya Ishak kan begitu. Jadi makna persembahan kurban itu yang dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri kan sebagai tanda penghapusan dosa. Kalau memang orang Islam mengakui bahwa Allah Islam dan Allahnya Yahudi Israel itu sama, kenapa bisa beda itu mengenai kurban persembahan itu, Pak Ustadz? Oke, tadi kan sudah saya bilang dalam Taurat ini, tahu nggak Abang? Taurat itu untuk siapa? Untuk Israel doang dari Musa. Keluaran 3 ayat 10, Ulangan 33 ayat 4. Ini hanya untuk Israel. Nah, kami Izin umat Ustaz, Islam. izin. Si rewel kena lagi nanti. Iya. Nah, kalau Islam punya kitab sendiri Al-Quran. Al-Quran untuk seluruh dunia. Nah, maka ajaran menebus dosa ini sama sebenarnya. Apa? Yaitu taubat kepada Allah. Maka dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 53, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Kalau engkau berdosa, minta maaflah, taubat kepada Allah. Allah akan mengampuni segala dosa. Dalam Bible sama, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa. Makanya Yesus mengajarkan bertobat. Matius 4 ayat 17. Tapi Ya. begini Pak Ustadz. Ya sama. Tapi begini gitu. Pak Ustadz. Antara Kalau Yesus- memang orang Islam mengikuti milah Ibrahim, kan tadi orang Israel kan mengorbankan itu milah kan untuk Ibrahim itu mana? Coba, tanda mana penghapusan ajaran dosa dan Abraham? darahnya itu kan dipercik. Ya coba sekarang saya nanya, mana ajaran Abraham bahwa menebus dosa dengan korban? Mana ajaran Abraham? Coba. Di mana ayatnya? Berarti Pak Ustadz belum tahu kalau di perjanjian lama di Taurat itu kan Oke, mengenai perjanjian Abraham lama kan itu dipersembahkan kan Musa kurban. apa Abraham? Perjanjian lama itu Musa apa Abraham yang beri hukum-hukum kepada Israel? Musa apa? Enggak, kan persembahan kurban itu kan kepada Abraham kan.
Jadi kalau di Saya Alkitab, nanya, Pak Ustaz, yang awalnya Gini kan loh, ajaran menebus dosa Gini dulu, dengan Pak korban Ustaz. itu Abraham apa Musa yang diperintahkan? Abraham, Pak Ustaz. Mana datanya? Coba. Sama Abraham kan, kalau sama Ya Abraham enggak, kan pakai data disuruh dulu. mengorbankan anaknya Pakai Isa data kan, dulu, silakan pakai Isa. data dulu. Kemudian diganti Nggak dengan paham. domba kan, domba jantan Izin masuk kan. dulu Ustaz. Biar paham. Gini loh, Bang. Jadi kenapa bisa Bang beda Elpran. gitu loh? Sementara Dengerin di dulu, Islam dengerin. itu kurban Elpran. itu dibagi-bagi gitu Santai. dan dimakan. Sabar, Bang Elpran. Santai, sabar dulu. Pertanyaan Ustaz Tahta itu sederhana. Abraham itu kan diminta untuk berkorban, betul enggak? Betul, dan yang dikorbankan pada situ kan anaknya Isa kan, karena di Islam Jangan diperpanjang anaknya dulu. Ismail. Jangan diperpanjang dulu. Enggak, bentar dulu, biar selesai dulu sama Pak Ustaz. Sabar. Jadi kan Pak Iya, Ustaz ini tadi mau kan, lurusin, aku menengahin. Pak Ustadz mengatakan tadi kan bahwa Ismail itu yang dikorbankan. Sabar dulu. Ini Abraham disuruh kurban, iya, oke, clear di situ. Tujuan Abraham disuruh kurban itu apa? Itu loh untuk pertanyaan Bang Elpran. Silahkan dijawab. Apakah untuk menghapus dosa Abraham disuruh berkorban? Betul, dijawab. Itu di mute, Bang, bukan mute-nya, Bang. Bang, Bang Elpran. Bang. Aku ulangi, Bang, ya, mumpung Abang udah ngomong. Abraham kan berkorban. Bang. Aku udah ngomong, bentar. Dengerin dulu makanya. Abraham disuruh berkorban, iya. Apakah tujuan Abraham disuruh berkorban itu untuk menghapus dosa? Itu pertanyaan Ustaz Tata. Betul, dijawab. Ampun, ini aja belum selesai loh. Sebagai ustadz kok gitu loh. Jadi kata Pak Ustadz tadi kan bahwa Ismail itu kan yang dipersembahkan ya kan, yang mau dikorbankan kan, kemudian diganti dengan hewan. Jadi saya baca di Al-Quran Pak Ustadz kalau nggak salah ya, nggak ada ayat di Al-Quran bahwa Ismail itu yang dikorbankan Ibrahim Pak Ustadz. Jadi kalau memang ada, mana ayatnya Pak Ustadz? Oke, As-Saffat ayat 100 baca. As-Saffat ayat 100 sampai 112. Yang saya baca di situ Pak Ustadz, Ismail itu nggak dikorbankan di situ, nggak tertulis secara eksplisit bahwa Terus siapa? Ismail itu yang dikorbankan. Coba saya nanya. Kalau dikorbankan di ayat 102 itu bukan Ismail, siapa? Kan anaknya Berarti cuma lebih 2. benarlah Bible lebih jelas lah bahwa yang Jangan dikorbankan dulu, belum dibaca. Oke, sekarang kalau Bible itu lebih jelas, pertanyaannya, yang dikorbankan anak tunggal pertama atau yang kedua? loh. Jelas-jelas eksplisitnya di situ kan ya, Saya nanya, anak tunggal atau anak nomor 2? berarti Pak Ustadz nggak bisa jawab ya kalau Ismail itu ada ayatnya bahwa Saya nanya. Ismail itu yang dikorbankan. Yang dikorbankan itu anak yang Mana pertama ayatnya, atau Pak yang Ustaz? kedua? Ayo, anak tunggal atau anak yang nomor 2 yang dikorbankan dalam Bible? Anak perjanjian itu kan Isa bukan Ismail kalau di Bible. Jadi Saya makanya saya nanya tanya anak tunggal, mana pakai data, ayatnya anak bahwa tunggal atau Ismail anak nomor itu yang dikurbankan. Berarti Pak Ustaz nggak bisa oke, jawab yang ya. dikorbankan anak yang pertama atau yang kedua? Mana ayatnya bahwa Ismail yang dikorbankan? Mana ayatnya Pak Ustaz? Karena saya nggak Oke, tahu. Saffat ayat Saya baca apa 101. enggak terang. Aku bukain. Awas ada ye. Kalau ada bahaya ye. Kalau ada gimana? Iya, tapi secara eksplisit kan Ismail yang dikorbankan ya, Bang. Kan pengen tahu juga, pengen Kalau ada belajar gimana? tentang ilmu. Ya udah. Oke. Iya, tunjukkan, Bang. Oke. Fabasyarna Di Al-Quran ya, Bang, bukan di hadis. Iya, ini ya Saffat, Al-Quran ini. Al-Quran. Udah ya. Oke. Fabasyarnahu bigulamin halim. Ya, oke. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak namanya Ismail yang sangat santun. Ayat 3, 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam
ila akhirih. Kok ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirlah apa pendapatmu. Dia, Ismail, menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah padamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar. 103, 104. Ini masih satu doang ya. Anaknya Nabi Ibrahim cuma satu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah. 104-nya, kami memanggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kemudian lanjut, kami menebusnya dengan seekor hewan yang disembelih yang besar. Kemudian dan kami mengabadikannya untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Dipertahankan tuh korbannya itu. Salam ala Ibrahim, salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba yang mukmin. Seperti itu. Setelah ini terjadi, Ishak baru lahir. Pertanyaannya, siapa yang dikorbanin? Ismail. Clear. Bang, satu Abang bawakan bang. itu loh, nggak ada nama Ismail itu harus dikorbankan, bang. Asumsi abang itu. Loh, Abang asumsi kayak mana ini? ini loh. Mana di situ ayatnya bahwa Ismail itu yang dikorbankan itu loh? Sesungguhnya dia Nggak termasuk tertulis hamba. begitu, Sabar Bang. dulu. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba yang mukmin, oke? Kemudian di 13-nya, kami telah memberinya kabar gembira tentang akan lahirnya Ishak. Ishak baru akan lahir setelah kejadian itu. Dengar. Kalau Ishak belum lahir, terus yang mau disembelih siapa? Bang, Paijo gitu. tahu nggak saya yang saya tanyakan, bang? Loh, bang, tahu nggak apa yang saya tanyakan? Apa? Ismail yang dikorbankan itu mana ayatnya, bang? Kalau memang benar-benar Ismail itu Suatu, yang Bang. dikorbankan, Yang karena tadi menurut itu. Bible dan orang Yahudi, bang, bahwa anak perjanjian itu hanyalah Ishak, bukan Iya. Ismail. Di Ya. sini jelas. Jadi anak Ishak tunggal. itulah yang Sabar dulu, dikorbankan sabar. di Gunung Hor itu, bang. Sabar dulu. Kalau di sini jelas anak yang dikorbankan kepada Allah, disuruh oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, itu adalah anak tunggal Nabi Ibrahim. Siapa? Ismail. Karena apa? Pada waktu kejadian itu Ishak baru akan lahir. Coba sekarang, coba dalam perjanjian lama anak tunggal apa anak nomor 2? Kalau dalam Bible mau coba. Anak tunggal tapi nomor 2, Ustaz. Gitu. Yo, Nah, silakan, mau nanya apa lagi? Udah jangan muter-muter, dapat ilmu sedikit kamu nanti. Ayo nanya apa lagi? Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible, ayo. Anak tunggal tapi nomor 2 kayak. Kayak mana ada kayak gitu? Ayo. Jangan di-mute. Buka mute-nya. Ngerocos kayaknya dia, Ustaz. Nah, ngeliat tuh. Atau headsetnya ada dipakai. Oke. Ganti aja, naikkan lagi yang lain nih. Macet. Macet. Oke, karismatik. Yuk, Iwan Villa, semuanya tap-tap dilancarkan kembali karena tap-tap mulai pudar, Iwan Villa. Tap-tap. Tap-tapnya hilang nih. Barusan Ustaz Tata sudah kena ketapel satu akunnya. Kasihan nih. Jangan sampai ketapel lagi. Bantu tap-tap. Cuping Kakasi, Binyo, selamat malam. Binyo, selamat malam, Pak Binyo. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bos. Mantap, Abang.
Pak Binyo, agama apa Pak Binyo? Saya Kristen, Bang. Siap. Mau berdiskusi atau mau bertanya Pak Binyo? Ya, temanya ini saya baca korban Abraham ya, Bang. Bukan pagan maksudnya. Mantap. Iya, benar. Korbannya Abraham itu bukan pagan, Pak, karena korbannya pagan itu tidak sama dengan korbannya Abraham gitu, Pak. Mungkin Oh, gitu ya. biar jelas mau dinarasikan dulu sama Ustaz Tahta biar jelas gitu, Pak. Boleh, Teman-teman ini. silakan. Fadol. Ustaz Tahta, maksudnya kurban Abraham itu bukan kurban agama pagan, itu gimana Ustaz Tahta? Fadol. Ya, jadi ada ajaran samawi dengan ajaran pagan itu. Apa bedanya? Kalau ajaran samawi, ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi, baik itu Abraham atau nabi-nabi Israel, Sriwil, mulai dari Ishak sampai ke Yesus, karena mereka untuk Israel saja. Begitu juga Nabi Muhammad yang keturunan dari Ismail. Korban itu binatang, gitu ya. Tapi kalau di luar Israel, korban itu darah manusia. Dewa Molok minta darah manusia, gitu. Itu bedanya antara. Nah, sedangkan kenapa di dalam ajaran samawi kok ada Abraham diperintah untuk korban anaknya? Kan anaknya manusia. Itu bukan untuk korban beneran, tapi cuma menguji. Kalau dalam Al-Quran, As-Saffat ayat 100 sampai 112. Kalau dalam Bible Perjanjian Lama, Kejadian 22 ayat 2. Nah, Tuhan menguji kepercayaan Abraham. Cuma menguji doang, bukan untuk korban beneran itu. Jadi kalau ada orang menebus dosa dengan darah manusia, diklaim berarti ajaran pagan gitu. Oke, lanjut. Begitu Bapak ya. Jadi yang boleh saya tanya juga, di dalam Quran apakah ditulis secara eksplisit bahwa yang dikorbankan itu Ismail, atau yang disebut memang benar-benar anak Abraham di dalam Quran? Adakah nama Ismail disebut? Iya. Ya, kenapa di dalam, pastikan nanti orang-orang yang nanya, di situ Arabnya ada nama Ismail. Di situ kenapa kok dalam kurung Ismail? Karena Ishak lahir di ayat 12-nya. 112-nya. Nah, sekarang gini ya. Kenapa Ismail ini diberi nama Ismail? Dalam bahasa mereka Ismail, El itu kan Tuhan. Tuhan mendengar seruannya Abraham. Abraham kan berdoa, ya Allah, saya berikan anak, ya Allah. Rabbi habli minas sholihin kalau dalam Islam, kalau dalam Al-Qur'an. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah berikan anak yang pertama. Maka disebut Ismail. Tuhan mendengar seruan Abraham atau doanya Abraham, didengar oleh Allah. Maka diberi nama anak pertama Ismail. Nah, terus di ayat 101, 102, 103, 104, 5, 6, 7, 8, 9, kisah Abraham ini diperintahkan untuk menyembelih anak pertama satu-satunya tadi. Setelah itu, karena Abraham diuji lolos, lalu di ayat 112 Allah menceritakan memberikan anak nomor 2, yaitu Ishak. Itu jelas berarti ya. Oke. Apakah di dalam Al-Quran, Bang, yang bukan hadis, apakah di dalam Al-Quran memang secara eksplisit yang dikorbankan itu adalah Ismail? Iya. Memang mau dikorbankan secara eksplisit. Iya, Sofat itu ayat 101 itu. Tadi abang bilang katanya dalam kurung, itu maksudnya bagaimana, Bang? Nah, karena biar orang paham siapa anak pertama. Sekarang nih, kenapa kok diberi kurung? Karena yang dibahas anak pertama. Coba saya nanya, anak pertamanya Abraham siapa? Ya, enggak, tadi abang host juga tadi bilang, saya sempat dengar bahwa tidak ada di dalam tulisan bahasa Arabnya di dalam Al-Quran. Karena orang sudah paham anak pertamanya Abraham ini ya siapa anak pertamanya. Kenapa kau dalam kurung di situ? Karena orang tanpa disebutkan pun tahu anaknya Abraham nomor 1 itu pertama kali adalah Ismail memang.
Untuk Iya, apa disebut? iya, tapi tadi saya dengarnya seperti itu. Tidak ada nama Ismail di dalam bahasa Arab di Quran. Sekarang kalau tidak ada, orang kan tahu semua kan bahwa anak pertamanya Abraham itu Ismail. Kenapa host juga bisa bicara begitu? Jadi saya juga Gini, jadi aku jelasin. saya Soalnya host di bawah. gitu loh. Saya Gini, tergelitik Pak Binyo. gitu loh. Gini, Host Pak Binyo. bilang tadi tidak ada Iya, di dengerin. dalam bahasa Arabnya atau bahasa Iya. Qurannya bahwa Ismail Iya, Pak itu Binyo. yang ditulis, tetapi dalam kurung. Tadi saya mendengar dengan jelas. Iya Pak Binyo. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Dengerin dulu. Ini Pak Binyo. Kita kan sepakat nih. Abraham punya 2 anak. Oke. Di sini yang dikorbankan Abraham itu adalah anak pertamanya. Oke. Al-Quran menjelaskan yang dikorbankan adalah anak pertamanya. Karena apa? Karena ada anak kedua Abraham yang lahir setelah peristiwa itu. Boleh Iya. ditampilkan nggak, host? Boleh Oke. ditampilkan nggak? Nih, Ayat. Asofat, di Asofat mulai dari 100 sampai 112 nanti dicek Pak ya. Ini Pak, Asofat. Ini Asofat nih. Ayat 111 nih. Oke. Ah, ini akhir nih. Akhir dari hal tersebut, hal penyembelihan tersebut. Kemudian di 112-nya, wa basyarnahu bi ishaqin bi ishaq nabiyyan minas solihin. Kami telah memberinya kabar gembira tentang akan lahirnya, masih akan lahir Pak, akan lahirnya seorang nabi yang termasuk orang soleh. Ya ini Ishak nih. Ishak ini bukan dalam kurung Pak. Kalau bahasa Arabnya nih Ishak. Ishak lahir setelah anak pertama Abraham lahir. Kalau ditanyakan anak pertama Abraham siapa? Paijo. Enggak Pak, Ismail pastinya. Gitu Bapak. Karena Ishak baru Nah, akan tadi lahir. tadi ini saya yang dengar, adakah tadi apa ayat yang tadi apa ya, host Bang Taktah tadi bilang bahwa tidak ada di dalam bahasa Qur'annya, itu hanya dituliskan dalam kurungnya Ismail. Itu tadi di Quran ayat berapa gitu loh. Tadi kan saya dengar dengan jelas. Ayat itu ayat 101 itu. Kenapa di situ tidak disebut nama? Karena itu menceritakan anak yang pertama, ya jelas Ismail. Yang kedua, doanya Abraham nyambung ke ayat 100. Abraham berdoa, ayat 100 diberikan anak, doanya itu didengarkan oleh Allah, diberikan anak, makanya diberi nama Ismail karena anak pertama. Lalu setelah itu ayat 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 menceritakan tentang Ismail dikorbankan itu. Lalu di ayat 12-nya Allah memberi anak lagi setelah peristiwa korban itu, Ishak. Gitu loh. Kan jelas berarti. Ini mau- saya boleh ini juga ya, kalau di sini mungkin saya Sebentar Pak dulu Pak. Kalau mau Bapak pelintir yang disembeli Al-Quran di dalam Islam itu adalah Ishak, ini malah nonsen Pak, nggak masuk akal. Gimana mau disembelih, lahir aja belum kan Pak? Iya, tapi kan tadi kan saya juga Iya, hanya Pak. mendengar apa yang disebut sama Bang Hos atau namanya Takhta, Bang Takhta Ya, ya. tapi kan jelas pakai gitu Pak. Masa nggak jelas Pak? Masa harus diulangi Saya kan lagi Pak? sering saya surfing lah, istilahnya jalan-jalan di komal-komal TikTok, ada yang namanya hampir murtad, dan ia mengatakan juga tidak ada satupun Ismail disebut bahwa dia adalah anak anak Ibrahim. Yang disebut dalam Quran anak Ibrahim adalah Ishak. Apakah itu benar ya? Itu Nah, terus namanya anak Abraham di sini siapa Pak? Enggak, itu nama komalnya hampir murtad, dan ada namanya juga Dia komal sebagian wajib orang wajib sakit hati wajib Pak, wajib. jangan niru dia. Orang asli Arab, dan dia mengakui juga Nggak bahwa urus ada. bentar dia Arab oke. Dan itu Oke, juga coba. saya tergelitik juga. Madu. Al-Baqarah Siap, 127 baca. Al-Baqarah 127. Al-Baqarah 127 sebentar ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismaila rabbana taqabbal minna. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggalkan pondasi Baitullah bersama Nabi Ismail, itu Pak disebut. Itu kan putranya sudah bersama Ismail putranya.
Kata siapa tidak ada Ismail anaknya Abraham di Al-Quran? Banyak. Ya, itu saya dengar dan memang saya belum, tapi paling tidak itu yang dikatakan oleh oh ya, namanya dipanggil-panggil Habib Fanan lah, Habib Fanan, tapi Nggak urus, Pak. Amal itu namanya dan tidak ada satupun, dan itu dikatakan itu memang hanya nama Ismail, tetapi yang lebih banyak dikatakan bahwa anaknya Abraham yang sesungguhnya, Ibrahim sesungguhnya, yaitu Ishak. Oke, host, terima kasih, host. Saya cuma hanya sekedar bertanya-tanya aja. Tapi saya tergelitik juga ya tadi ya, hanya dalam kurung itu ya. Tanya lagi, Pak. Duh, Ya nggak hanya usah. dalam kurung, Pak. Kan Ismail sudah Satu jelas, pun Pak. ditulis bahwa secara eksplisit tidak ada nama Ismail itu secara eksplisit di Quran. Di ayat itu luar nggak Quran, ada. Di Sabar luar dulu. Quran saya nggak tahu. Sabar Tetapi dulu. dalam Quran tidak ada nama Ismail disebutkan. Sabar dulu. Enggak gitu, Pak. Enggak gitu. Ini secara eksplisit Ismailnya, Pak. Ini loh. Nih, wa'id yarfa'u, dan ketika Nabi Ibrahim wa'id yarfa'u Ibrahim, dan ketika Nabi Ibrahim meninggikan qawaida pondasi minal baiti, dari Baitullah, wa Ismail, dan Nabi Ismail juga ikut. Ini Ismail. Ismaila, Hamzah, Sin, Mim, Ain, Ya, Lam, Ismaila. Gitu, Bapak. Ini aku bahasa Arab. Terima kasih informasinya. Terima kasih informasinya Bang Madu Kuba. Siap, Bapak. Ada Ya. pertanyaan lagi, Pak? Ya Tanya lagi, udah, Bapak. pokoknya saya cuma hanya dan saya juga cari-cari, memang tidak ada sih secara eksplisit di chat GPT juga tidak mengatakan itu. Gimana sih, Pak? Chat GPT tanya chat GPT Ini loh, bahwa yang Pak. dikorbankan itu Ini, bukan ini. Ismail, dan itu di dalam Quran pun tidak disebutkan. Itu chat GPT ya. Lalu siapa ngomong-ngomong chat- anak pertama Nabi Ibrahim, Pak? Ya, enggak, ini chat GPT. Saya chat GPT. Iya, ya enggak. Dia men-chat Terus GPT. anak Oke. pertama Nabi Ibrahim siapa, Pak, kira-kira? Ya, Pak Ijo nama, gitu. baik, Selamat, baik. Terima selamat. kasih. Oke. Siapa? Selamat, Pak Ijo. Oke, terima Oke, kasih. Pak. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Turun. Mm. Tidak apa-apa, kalian ngeyel tidak apa-apa. Intinya, kalian kalau ketemu dengan saya, tak buat kalian tuh bosen bertanya itu. Ya Allah, Karim. Aduh, mati laptop dong. Aduh. Dicas, Ustaz. Ada Bang Kris Walujan. Kris Walujan mau, Ustaz? Oke, aku naikin. Oh, terserah lah. Siapapun dia tak makan telang-telang, ya, mentah-mentah. Kris Walujan, pasti Oten ye. Bang Kris ya. Nama mualaf Bang Kris. Kris Walujan. Bro. Bang Kris. Halo, selamat malam Pak Tata. Selamat malam Bang Kris. Waalaikumsalam. Malam. Apa kabar? Kabar baik. Nanya boleh? Oh, harus bertanya. Kok nggak muncul di Arif ya? Oke, saya nanya ini ya, mengenai kurban ya. Kan kalau Kristen itu tidak perlu lagi melakukan kurban hewan karena Yesus sudah menjadi penggantinya. Ya, jadi tidak perlu ada kurban. Sekarang pertanyaan saya sehubungan dengan Amsal 15 ayat 15 ya. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Belas kasihan orang fasik kejam. Jadi artinya ketika hewan kita pelihara masih hidup baik-baik, ketika ada hari raya kurban kita sembelih. Jadi ngapain kita pelihara kemudian akhirnya kita sembelih dijadikan makan? Oke. Jadi gini, segala sesuatu haram halal itu harus ada perintah atau larangan. Yang perintah atau boleh, ya boleh dilakukan. Yang dilarang, jangan dilakukan. Nah sekarang menyembelih binatang yang halal sesuai perintah Tuhan,
Ada nggak ajaran samawi? Ada. Yaitu binatang yang sudah ditentukan oleh Tuhan dalam Taurat kalau Israel. Kalau Islam, Al-Quran. Kulu min thayyibati ma razaqnahum. Makanlah makanan yang baik-baik dan halal. Kalau binatang seperti sapi, kambing, kerbau, memang diciptakan untuk makanan untuk kita. Ya tidak masalah. Yang aneh itu B2 ini haram dimakan. Ini yang aneh. Gitu ya. Udah dilarang disembelih, dimakan. Nah, kalau kambing, kerbau, domba itu memang untuk makanan untuk kita manusia. Tuhan memperbolehkan asalkan memenuhi syarat apa? Disembelih. Nah, kalau Kristen kan beda. Ya, yang haram dimakan. Gitu. Oke, silakan. Terus kalau saya kan tidak pemakan babi. Jadi Pak Tahta, yang di manusia pertama kan makan buah-buah waktu di Eden. Setelah mereka melanggar aturan Tuhan, mereka diusir keluar dari Eden. Nah, mereka bercocok tanam, bukan hanya buah saja yang dimakan, tetapi juga tumbuh-tumbuhan di padang atau sayur-sayuran. Jadi bagi saya manusia pertama sebenarnya tidak makan daging. Pertama fruitarian, kemudian menjadi vegetarian. Nanti izin makan daging di Kejadian 9 pada waktu Nuh kehabisan makanan. Tapi memang itu pun yang diizinkan adalah yang halal. Nah, di kitab Imamat diaturlah peraturan tentang makanan halal dan haram. Tapi aslinya ya, kalau saya perhatikan, manusia sebenarnya murni ya, dicipta Tuhan nggak makan daging. Makanya di Perjanjian Baru Paulus katakan, kalau makan daging sudah jadi batu sandungan, baiklah aku untuk selama-lamanya tidak makan daging lagi. Dan di judul kemerdekaan, Nggak langsung pakai data saja. Menurut ajaran samawi, Taurat kan untuk Israel ya. Dilarang nggak makan makanan? Ada nggak semua binatang itu haram itu ada nggak? Apa ada binatang yang halal dimakan? Ada nggak? kalau makan yang halal, iya diizinkan oleh Tuhan setelah air bah ya, Tuhan izinkan kepada Nuh dan keluarganya. Nah, tapi kan aslinya manusia sebenarnya tidak makan Enggak. daging. Menurut Om Kris, makan seperti domba gitu haram apa halal sekarang? Kalau saya tidak persoalkan halal dan haram. Nah terus. Lebih baik kalau kita tidak makan daging, kita tidak sembelih hewan. Nah, terus ada larangan nggak kalau kita menyembelih? Ya, kalau saya sih berdasarkan apa yang disampaikan Paulus tentang kemerdekaan makhluk. Jadi sebagaimana Kristus merdekakan orang-orang Kristen dari kebinasaan. Di mana datanya? Kristus membebaskan orang Kristen. Coba, Yesus membebaskan orang Kristen, di mana datanya? Demikian juga, itu judulnya kemerdekaan Kristen. Di situ ada tertulis juga seluruh makhluk menantikan saat-saat anak Allah dinyatakan. Kamu kalau udah pakai data percuma. Kalau udah pakai data harus jelas kita itu. Saya cari di Korintus itu judulnya. Ya coba, Yesus melarang makan binatang itu di mana dulu? Silakan. Nggak ada Yesus Ya melarang. makanya terus. Kalau kamu pakai ajaran Paulus, ingat ya. Kalau saya belajar Bible, Paulus ini penyesat ajaran Yesus 100%. Mulai dari ketuhanan. Nah, itu menurut Anda. Nah, menurut Yesus, coba. Kata Yesus Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25. Kata Paulus, Roma 10 ayat 9. Yesus katanya. Mana yang benar coba? Ya kan Paulus berbicara tentang makna lahir, mati, dan bangkitnya Yesus. Dia tidak bertentangan dengan Yesus. Dia terus. memuliakan Yesus. Terus Dia kata mati, Yesus, bahkan kata mati Yesus demi kalau ingin kekal di surga mentuhankan Allah saja. Yesus utusan. Nah, kalian bukan pengikut. Tidak akan kekal di surga kalian, gak ada datanya. Kalau saya ada datanya, harus mengakui Yesus sebagai utusan untuk Israel. Ya, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Ada 3 data.
Tapi satu pun tidak ada data hidup yang kekal mentuhankan Yesus, gak ada, satu pun gak ada itu. Iya, nggak perlu kita Ya sampaikan hidup makanya, yang kekal. Tapi kan setelah Yesus saya kan teliti Bible, setelah saya menguasai Bible, 100% Kristen ini perusak ajaran Yesus. enggak lah, itu menurut Anda. Anda sendiri yang mengatakannya. Jadi Bapak, hukum yang terutama apa kata Yesus? kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan Oke, segenap jiwamu. dengarlah Israel, apa? Hukum yang terutama, dengarlah Israel, coba. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu Allah tadi. kita, dengarlah Israel, hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita. Esa. Iya. Allah Oke, Esa. berarti Esa Tuhan bukan itu cuma berarti siapa? satu. Allah doang, kan? Iya, Yesus. Oke, juga. sekarang kalau ada orang yang mentuhankan Yesus, benar apa salah? Selamat Tidak apa enggak? salah, ya. Selamat apa Yesus enggak? waktu membasuh kaki murid dia katakan, Enggak, Aku yang adalah saya guru dan tanya, Tuhan. kalau saya Jadi mentuhankan Yesus sendiri ngaku Yesus, Tuhan. kekal nggak di surga? kita mentuhankan Yesus masuk surga. Iya, kalau saya mentuhankan Yesus, kekal nggak di surga? Dia kekal lah. Di mana datanya? Hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus. Lah, kan banyak murid Yesus, banyak Dan tulisan enggak, Petrus. saya pakai data. Kalau kenapa kok saya harus pakai data? Karena saya menguasai ajaran Yesus. Di kitab Yudas juga disebut Kristus Tuhan, Petrus juga di Ya coba di mana? Bahwa kalau ingin kamu hidup yang kekal di surga, mentuhankan Yesus, di mana datanya? Ya nggak ada dituliskan hidup Oh, terus, kekal mentuhankan oke, Yesus. kalau memang Tetapi tidak ada, Yesus oke, katakan, kalau memang tidak ada datanya mentuhankan Yesus kekal di surga, kalau mengaku Yesus sebagai utusan kekal di surga, ada nggak datanya? iya kan, Oke, Filipi kalau begitu ya 2. sudah, kalian ini yang ada kalian nggak mau pakai, yang tidak ada kalian ada-adakan, itulah kalian. Iya, murid-murid Yesus kan saksi melihat ketemu langsung. Gini deh, baru Mereka saya nanya, lihat ada nggak kalau mentuhankan Yesus itu kekal di surga? Nggak ada. Kalau sebagai utusan, ada. Kenapa nggak dipakai? Yang ada kamu udah mau pakai, yang tidak ada diada-adakan. Kan lucu kalian ini. kan Yesus memang Tuhan. Makanya ya, saya sudah bilang ke orang Kristen di seluruh dunia ini, kalau kalian mentuhankan Yesus imani saja, kami apologet Islam tidak ikut campur. Tapi kalau pakai Bible, berhadapan dengan tahta sih. Bible juga menyebut Yesus Tuhan kok. Kan di Bible Yesus Tuhan. Oke, apa arti Tuhan itu apa? Kalau menurut Yesus? Ya Tuhan yang disembah. Iya, apa Tuhan itu? Tuhan itu Coba, gini loh, punya Chris. kuasa. Kalau saya pakai data ya Tuhan itu dengan utusan apa bedanya? Kalau utusan penyampai firman Yohanes 3:34 melakukan perintah yang mengutus, Yohanes 14:38 melakukan kehendak yang mengutus, Yohanes 6:31. Itulah tugas utusan. Kalau Tuhan wujud tertinggi, disembah, pencipta. Makanya wujud tertinggi kata Yesus Allah Bapa, itulah Tuhan. Yohanes 14:28. Terus Bapa lebih tinggi. Bahkan Bapa lebih besar daripada aku. Berarti wujud tertinggi Tuhan itu Bapa. Yang kedua, yang namanya Tuhan itu disembah. Kalau dalam Islam ya Allah. An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau menurut Yesus, Allah Bapa. Yang disembah itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang Yesus kenal Tuhan? Allah Bapa. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya, jadi jelas. Siapa Yesus? Siapa Tuhan menurut Yesus? Gitu. Jadi Allah Bapa mengutus Yesus, ya. Yesus adalah anak Allah, dan yang disebut Allah itu adalah Tuhan, Tuhan Allah. Nah, jadi karena Yesus ada di dalam apa yang disebut anak Allah, ya dia disebut juga Tuhan. Kenapa? Ya dia anak Allah. Dia dikirim, dia diutus ke dunia, ke Yohanes 3:16 ya.
adalah karunia Tuhan, anaknya jadi kalau disebut anak Allah, yang disebut Allah itu adalah Tuhan. Oke, Jadi Yesus disitulah di ya. dalamnya. Oke, Yesus di dalamnya. itulah kelemahan Kristen ketika ada anak Allah dituhankan. Padahal anak Allah itu manusia pilihan. Misalnya Israel disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Israel disebut anak Allah karena umat pilihan zaman itu. Yang kedua, orang Salomo karena dia menabi pilihan disebut anakku. 2 Samuel 7 ayat 8. Orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Yesus disebut anak Allah, wajar karena dia seorang nabi dan orang Israel. Wajar disebut anak Allah. Tapi kalau kata ajaran pagan, anak Allah itu ya Tuhan. Seperti Hercules, putra dewa Zeus. Maka Hercules ini 100% manusia, 100% dewa. Atau di India ada putra dewa Gangga, putra dewa Surya. Maka anak dewa ini dewa. Itu ajaran pagan. Anak Allah, ya Allah. Itu ajaran pagan. Tapi kalau ajaran samawi, anak Allah ini sebutan bagi umat pilihan, nabi, orang yang membawa damai, orang yang dibimbing Roh Allah. Itulah anak Allah kalau orang Israel dulu, bukan Tuhan. Gitu. Jadi kalian Yesus sebagai anak Allah beda dengan nabi-nabi ya. Saya juga bisa disebut anak Allah karena jasa Yesus. Tapi berbicara Yesus anak Allah, dia memang dikirim dari surga. Bukan lahir bukan karena hubungan ayah ibu. Oke, Jadi lahir kan di mana dia? dia lahir di rahim Ibu Maria. Di dunia kan? Ibu Maria mengandung dari Roh Kudus. Oke, Yesus ini dari dunia atau bukan? Berbeda dengan nabi-nabi lain. Oke, sekarang apakah cuma Yesus yang bukan dari dunia? Ya kita semua di dunia. Oke, apakah cuma Yesus yang bukan dari dunia? Sekarang gini loh, kalau kita pakai data Yohanes 17:14, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku. 1 Yohanes 4:13, kamu di dalam Allah anakku. Mereka semuanya sama seperti Yesus, bukan dari dunia, berasal dari Allah, ada di dalam Allah. Bukan hanya Yesus, mereka juga. Apakah mereka Tuhan juga? Mereka tidak bisa disebut Tuhan. Nah, Yesus itu karena dia di dalam Makanya Allah, saya sering bilang, dia kan keluar dari diri Allah, berbeda dengan kita. saya nanya, keluar dari diri Allah atau keluar dari Maria? Lah, kan ada ayat mengatakan keluar dari diri Allah. Oke, mereka juga bukan dari dunia. Dan dia dilahirkan di Maria itu karena memang layak. Loh, di dalam 1 Jadi beda. Yohanes Yesus 4 menjadi ayat manusia 13, mereka berasal dari Allah juga. Baca itu ayatnya. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4, 1 Yohanes 4:13. Mereka berasal dari Allah. Banyak ayat-ayat kayak gitu. Iya. Tapi karena Kristen ini fokus kita ke juga. Yesus, Kristen fokus ke Yesus, akhirnya cuma punya data satu. Coba nanya ke Tahta, ke apologet Islam. Tak kasih data puluhan itu untuk menyenggak itu. Ya, Petrus juga kan mengatakan ia sudah ada dari semula ya, sebelum dunia dijadikan. Nah, jadi ketika dinyatakan di zaman akhir. Jadi Yesus ini memang sebelum dunia dijadikan sudah ada bersama-sama dengan Allah Walaupun Bapa. saya ada sebelum dunia ada. Mana datanya? An-Nahl 75. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan akan diciptakan sebelum dunia ada, sudah ada di Lauhul Mahfuz. Jadi saya berani mengatakan tahta ada sebelum langit dan bumi ada. Mana datanya? An-Nahl 75. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin. Tahta sebelum lahir ke dunia, sebelum dunia ada, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Gitu. Jadi ayat-ayat kayak gitu basi kalau ke Islam. Silakan, apa lagi?
Jadi Yesus, Bapa dalam aku dalam Bapa. Nah, jadi Yohanes 14 ayat 20. Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Aku Bapa, mereka satu. Yohanes 17 21, Yohanes 14 20. ya, kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, kita memiliki kebenaran. Jadi kamu ngomong apapun, semakin kalian Om Kris banyak bernarasi, datanya ada di otak saya. Percuma. Iya, saya tahu. Ya percuma kalau ada di otak, kemudian kita mengartikannya lain. Ya udah, apa lagi? Silakan, apa lagi? Iya, mengenai kurban ini. Tapi aku Oke. tertarik tadi Ustaz. Kalau Iya. korban binatang, perintah Tuhan, Imamat 4 ayat 2 sampai 4. Kalau pembunuhan Yesus rencana siapa? Pagan. Ya, jadi mengenai kurban-kurban di kitab perjanjian lama itu dilakukan oleh nabi-nabi atau siapapun yang disuruh Tuhan untuk menjadikan kurban. Ya dari kalau hewan yang membunuh tak manusia, berdosa. Yesus perintah siapa? Nah, dulu itu adalah merujuk kepada nanti akan ada pengganti kurban, yaitu Yesus yang mati di kayu salib. Nah, jadi kita nggak perlu lagi bikin kurban-kurban seperti di Oke, berarti kitab tebus perjanjian iblis dong. lama. Kan yang merencanakan Yesus mati bukan Yesus. Yesus malah melarikan diri. Yohanes Enggak lah. 1 ayat 18. Nah, itu Yesus palsu. Loh, Yang melarikan diri Aku itu di harus dua pergi. Yesus palsu. kata Yesus, aku harus pergi karena tidak semestinya seorang nabi dibunuh. Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuh aku. Berarti kemauan iblis. Yohanes 8:44. Ya, ketika Petrus menghadap Yesus, Yesus katakan bahwa dia akan mati dan bangkit. Nah, si Oke, Petrus nggak sekarang percaya. Baru akan Petrus mati. katakan, Oke, sekarang Yesus katakan kenapa kepada Yesus Petrus, ketika mau "Ini dibunuh? anakku." Apakah Yesus gini? Ketika dia mau dibunuh, hei Israel, kenapa kalian ingin membunuh aku? Ayo, gak sabar ya, pengen ditebus dosanya ya. Apakah gitu? Tidak. Justru apa kata dia? Hei Sriwil, kenapa kalian ingin membunuhku? Siapa bapakmu? Abraham, bapak kami. Kalau kalian bapaknya Abraham, bapak kalian Abraham, seharusnya kalian memuliakan aku, bukan membunuh. Iblis Bun-bun Ustaz, bun-bun Apa kata Yesus? Iblislah bapakmu. Kalian ingin melakukan kemauan bapakmu. Dialah pembun-bun manusia sejak semula. Nah, Jadi, gitu benar-benar. kurban darah hewan tidak diperlukan lagi karena darah Yesus sudah menjadi kurban untuk membasuh salah dan Iya, dosa-dosa. karena kalian ajaran pagan, dewa Molok. Iya, karena kalian ini ajaran dewa-dewa Molok. Dewa minta darah manusia tumbal. Jadi golongannya Kristen, vampir, zombie, Dracula, nah itulah kalian. Kita tidak belajar untuk menyembah dewa-dewa karena Yesus adalah korban dewa kita satu-satunya yang di surga, itu Bapaknya Yesus, dan Yesus dikirim menjadi kurban sebagai tumbal pengganti kurban. Darahnya menyucikan kita dari segala dosa. Iya, berarti ajaran dewa ya. Yesus mati. Iya benar itu. Kalau ajaran samawi dilarang, kata Yesus, iblislah bapakmu kalau kalian membunuh aku. Itu menurut Yesus. Tapi kalau menurut Kristen, enggak sus, enggak apa-apa kamu dikorbankan. Nanti iblis itu saya tuhankan. Itu kata Kristen. Makanya apa kata Yesus? Iblislah bapakmu. Berarti bapakku yang di surga, kata Kristen tuh ya iblis ini. Wah, bapakku yang di surga, ya iblis. Kata Yesus, iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuh aku. Kalau Islam, Allah lah Tuhannya Yesus dan Tuhannya Islam. Karena Islam tidak meyakini pembunuhan itu. Bun-bun tadi. Astagfirullahaladzim. Jadi itu. Jadi Salah mulut ini, salah mulut. Udah jangan bahas itulah, saya korban akun melulu, saya bibir saya itu. Bun-bun. Lanjut. Pak Kris. Ya udah aja, nanti aja. Oh Dah, gitu. Aku
itu boleh ndak masuk Ustaz Tata? Bentar aja gitu. Kan tinggal Ya, masuk aja, mau ke siapa orangnya? Gini Pak Kris. Pak Kris kan tadi itu bilang Yesus Mana bukan. orangnya ada enggak ini? Loh. Iya. Ya Enggak ada Allah. dia bilang gitu. Ya udah. Ya, hilang langsung. Ya Allah. Karim. Andi Paji Jonyo. Oh, Bang Judas. Ini Bang Judas ini bawa pertanyaannya apa sih? Gimana Bang Judas? Pertinyi. Pamungkas ini. Ini terkait terkait kurban ya Ustaz. Saya memang ini jadi perbincangan hangat hari ini, dan memang saya baca-baca itu memang bentuk rasa syukur. Tetapi di sisi lain, kalau memang itu bentuk rasa syukur, kalau bagaimana ya, sebenarnya ini nggak ada di ayat, cuma Israiliyat, dan ketika Qabil dan Habil diperintahkan untuk berkurban itu kan, itu bersyukur untuk apa ya Ustaz? Kok seakan-akan memang kurban ini ada titik benang merah gitu, ada maksud tertentu dari kurban itu selain bersyukur itu Ustaz. Oke. Enggak, kalau Habil Qabil apa itu sebenarnya bukan bersyukur, menguji. Oh, Contohnya gini, Habil dan Qabil ini bertengkar, rebutan cewek. Oke. Terus nanti karena Adam ini ingin tahu mana yang benar putranya ini, oleh Allah diperintah, silakan kalian berdua, yang satu korban ya, kayak binatang atau pertanian. Karena memang ujian ya, kalau Habil ini milih binatang yang gemuk, ya daiman dia. Tapi kalau Qabil malah cari pertanian yang jelek-jelek untuk diserahkan kepada Tuhan. Yang diterima ya Habil. Makanya kita ini kalau sedekah apa itu, carilah yang terbaik gitu. Jangan eman kepada Allah itu. Tapi kita kan diuji, pasti yang aduh eman ini. Masa saya mau sedekah ke masjid saja 100.000. Padahal 2.000 udah sedekah juga. 2.000 aja lah. Nah, kayak gitu itu. Kan ujian itu. Kalau kita tahu pahala akhirat, justru lebih banyak, lebih enak nanti. Tapi karena kita ini ujian ya, berat kayak gitu itu. Pasti kita milih yang ringan-ringan. Contohnya Qabil itu. Eman dia mau menyerahkan tanaman yang baik-baik. Kalau kok Habil, dia binatang yang terbaik, yang gemuk, sehat gitu. Jadi gak harus syukur maknanya kalau dalam ajaran samawi. Bisa karena kafarot itu ibaratkan hukuman. Contohnya kalau dalam Islam, gak semua pakai tobat doang, kadang-kadang tobat dan kafarot. Contohnya madu di bulan puasa karena dia malam pertama baru nikah, gak kuat dia berhubungan badan di bulan Ramadan, kena kafarot dia. Di samping mengkodok apa? Kodok puasa juga memerdekakan budak. Atau kalau sudah tidak ada budak, kan sudah ada sekarang, maka memberi makanan 60 fakir miskin. Ya kayak gitu dulu itu sebenarnya. Cuma orang-orang kan tidak ngerti ajaran samawi itu. Seakan-akan nanti di framing-framing gimana gitu. Makanya di dalam Imamat 4 ayat 2 sampai 4, kalau ada orang melakukan tidak sengaja dengan melakukan salah, nah seharusnya orang salah itu kan bertobat. Tapi ternyata ada lagi kafarot ibaratkan. Di samping bertobat, dia harus mengeluarkan lembu. Diserahkan kepada hakim-hakim ketua lah ya, rabi-rabinya lah, untuk dijadikan korban. Gitu. Sama dengan Islam, gak harus tobat doang. Kadang-kadang Allah memberi kafarot. Kayak gitu sebenarnya hubungannya itu. Ya, intinya gitu lah Bang Judas sih. ya.
masuk akal, masuk akal, masuk akal. Siap, siap. Ustaz, terima kasih. Kesimpulan dari diskusi ini. Fadil. Ya, seperti biasanya kita sebelum ditutup diskusi kita, seperti biasanya kita juga minta kepada Allah, karena majelis ilmu itu paling dicintai oleh Rasulullah. Apa majelis ilmu itu? Kumpul-kumpul membahas tentang ilmu, terutama ilmu tauhid, halal haram. Maka di tempat seperti ini jangan disia-siakan. Kita juga banyak berdoa. Di samping itu, ini juga bulan yang penuh dengan rahmat. Ya. Karena gini, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arbaatun hurum. Kalau nggak salah gitu ayatnya. Jadi 1 tahun ini 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, dimuliakan. Ya di antaranya sekarang ini. Ya. Apa yang harus kita lakukan bulan seperti sekarang? Banyaklah melakukan kebaikan. Apalagi kebaikan itu yang nomor 1 itu. Ya kumpul-kumpul bicara ilmu, majelis ilmu. Jangan dikira kita buka komal seperti ini biasa, tidak. Justru ini yang sangat dicintai Rasulullah. Makanya saya setiap kajian selesai, karena niatnya kita mencari ilmu, saya mencari ilmu, memberi ilmu, menyampaikan ilmu. Bukan hanya menyampaikan, tapi saya pribadi niat cari ilmu. Maka sangat disayangkan kalau kita tidak diakhiri dengan doa yang baik. Sehingga kita berdoa pertama untuk kita semua, langsung saya simpulkan apa yang hajat-hajat kita, keinginan kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Apa keinginan kita, terutama masalah kebaikan, terutama tentang akhirat nanti. Di antaranya mudah-mudahan menjadi sisa umur kita itu menjadi tambah baik lagi sampai mati nanti. Pahala kita, terus kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang baik-baik. Karena dalam Islam termasuk rezeki yang paling besar ketika kita dipertemukan dengan teman yang baik. Saya orangnya tidak pernah keluar rumah. Tiba-tiba saya dakwah lewat komal, kenal kalian. Menurut saya kalian orang-orang baik, ini rezeki. Kalian kenal saya, kalau memang saya ini baik, itu juga rezeki untuk kalian. Gitu ya. Makanya apa? Kita minta kepada Allah mudah-mudahan sisa umur kita ke depannya tambah taat kepada Allah, semakin diberi ilmu oleh Allah, ilmu agama, ya. Terus kita husnul khotimah, ya. Apa husnul khotimah? Ini sangat penting. Ujian kita itu nanti ada finalnya. Kapan ujian kita berakhir? Ketika sakaratul maut. Husnul khotimah itu apa? Meninggal dalam keadaan baik. Ada orang dia pergi ke tempat yang jelek, minum minuman keras, pas pulang di tengah jalan meninggal, berarti su'ul khotimah. Ada orang ketika sholat tiba-tiba meninggal, ketika berpuasa meninggal, ketika baca Al-Quran meninggal, itu husnul khotimah. Maka kita mintalah umur ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang jelek tiba-tiba dicabut. Naudzubillah. Ya, itu makanya kita harus ke depannya mari kita kumpul-kumpul dengan orang-orang yang baik, karena zaman sekarang ini yang sangat berpengaruh dalam kehidupan teman, orang-orang di sekitar kita. Kalau mereka baik, insya Allah kita akan menerima kebaikan dari mereka-mereka ini. Kalau kita temannya jelek-jelek, terpengaruh, ya bahaya, terjerumus kita. Ya kayak gitu ya.